Teman-teman artis yang ingin terjun ke dunia politik, ini pelajarannya harus diambil bahwa dunia politik itu sangat keras, kejam, dan terkadang keji. Ya seperti ini contohnya. Gue hakim yang saya kenal pertama kali yang mengaku dirinya sebagai artis, yang kemudian bersangkutan sendiri yang mengaku bernama asli Lukman. Aku dilahirkan dari desa Kedokan, kemudian karena ketidakmampuan orang tuanya, sehingga kemudian diadopsi dan dibawa ke Cilacap. Di antara banyak fitnah ataupun penggiringan opini yang ditujukan ke saya, tapi tentang yang satu ini membuat saya sedih, bukan karena apa yang dia katakan membuka tentang masa lalu saya sedih justru karena saya jadi ingat orang tua saya, jadi ingat karena saya dari kecil diadopsi dari bayi. Saya nggak tahu kalau saya bukan anak kandungnya. Sepertinya dari tadi sentimen pribadi. Kita di belakang aja nanti. Pertanyaan saya, tunggu sebentar. Tolong tenang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarang Informasi. Kali ini ada informasi yang sangat menarik sekali tentunya ya. Ini lawan Lucky Hakim ini panik kayaknya ya teman-teman ya. Lalu menyerang dan beliau ini membongkar-bongkar masa lalu dan latar belakang Lucky Hakim. Kenapa sih bisa seperti ini ya? Kalau yang namanya berpolitik ya kita lawan juga dengan cara-cara politik juga seperti itu ya. Kita adu argumentasi dengan politik. Jika teman-teman penasaran bagaimana sih di video ini, ternyata ya Ini merupakan salah satu bentuk wujud, terutama saya pribadi, sebagai bentuk kepedulian, rasa tanggung jawab sebagai warga, sebagai masyarakat Indramayu, terutama yang mempunyai hak pilih dalam pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 mendatang. Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita, khususnya saya, untuk memberikan penjelasan keterangan yang sedetail-detailnya terhadap calon yang akan membawa Indramayu ini 5 tahun ke depan. Saya merasa berdosa ketika kemudian apa yang saya pernah perbuat, apa yang pernah saya tahu, apa yang pernah saya lihat, apa yang saya pernah dengar, kemudian tidak dikontribusikan kepada masyarakat Indramayu, sehingga berpotensi masyarakat Indramayu akan menggunakan hak pilihnya ini akan keliru. lah ya, beliau merasa bersalah katanya gitu ya jika tidak ngasih tahu ke masyarakat ya, karena takutnya nanti salah pilih katanya gitu ya. Coba kita simak ini ya. Ini tuh ngeri loh teman-teman loh ya. Dan salah memilih seorang pemilih. Gue hakim yang saya kenal pertama kali yang mengaku dirinya sebagai artis. Bentar. Pertama kali yang mengaku dirinya sebagai artis ya, kayaknya bukan kayaknya lagi gitu ya. Lucky Hakim itu memang artis gitu ya. Kok mengaku bagaimana ya, memang beliau itu artis gitu ya. Karena kebetulan saya pun juga karena memang tidak suka menonton sinetron, jadi jujur saya katakan saat itu memang saya benar-benar asli saya nggak mengenal. Masa iya sih ya dengan Lucky Hakim gitu, masa iya nggak ada kabar waktu mau pencalonan ya? Tidak mungkin, tidak tahu, saya tidak percaya ya. Tidak tahu yang namanya Lucky Hakim yang kemudian bersangkutan sendiri yang mengaku bernama asli Lukman. Dan tidak masalah ya mau namanya siapa aja, tuh banyak sekali ya artis-artis tuh namanya itu memang tidak sesuai sama KTP-nya misalkan gitu ya, biar nggak apa-apa, namanya juga artis ya kan, keren ya kan, itu boleh-boleh saja gitu, nggak ada yang larang kok. Mengaku dilahirkan dari desa Kedokan, kemudian karena ketidakmampuan orang tuanya, sehingga kemudian diadopsi dan dibawa ke Cilacap. Ini kok jadi menyerang pribadi dan menyerang masa lalunya ya, ini sebenarnya aneh saja ya. Ini kan
Bukan masalah masa lalunya seperti apa gitu ya. Masa lalunya ini kan kalau misalkan kriminal atau apa itu lain. Ini masa lalunya udah bagus nih, adopsi gitu ya. Apa masalahnya? Setelah yang mengadopsi ini pun juga meninggal, kemudian mencarilah keluarga orang tuanya di Kedokan dengan harapan barangkali kondisi keluarga orang tuanya itu ada salah satunya yang mampu dari segi ekonomi. Namun karena ternyata setelah dilihatnya semuanya itu dianggap kurang mampu, makanya berangkatlah ke Jakarta untuk mengadu nasib. Terus sukses mengadu nasib ya. Ini latar belakang seseorang itu tidak bisa menjadi jaminan kita bekerja, apalagi ini menjabat di pemerintahan. Itu akan dijamin kehidupannya, dijamin masa depannya, dijamin kesejahteraannya. Tidak akan bisa menjamin hal tersebut. Suatu ketika kemudian ketemu dengan salah seorang produser film, diajaklah main film. Nah disitulah kemudian secara gratis berubahlah nasib seorang Lukman. Nah terus apa masalahnya berubah nasib Lukman? Ada masalah nggak? Tidak ada masalah dengan berubah nasib seseorang. Justru ini lebih baik daripada yang kemarin ya. Yang kemudian diganti menjadi namanya Lucky, Lucky. Itu artinya kan keberuntungan. Ya, dengan harapan itu memang keberuntungan, memang beruntung. Banyak nama Lukman menjadi Lucky ini supaya kehidupannya itu serba beruntung. Mengenalkan dirinya di depan seluruh kader Partai Gerindra saat itu. Namun diketahui bahwa perkara Lucky Hakim ini sempat kami tolak di internal Partai Gerindra, terutama kepada para pengurus dan panitia pemilihan calon kepala daerah atau yang kami singkat Bagda. Kebetulan waktu itu saya sebagai wakil ketuanya merangkap hal itu sebagai wakil ketua DPC Partai Gerindra Indramayu. Namun karena oleh partai kemudian ternyata direkomendasikan, walaupun yang bersangkutan tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon di Partai Gerindra Indramayu, tapi karena sebagai bentuk loyalitas kami kepada pimpinan partai, nah sehingga kami tetap memperjuangkan yang bersangkutan bersama dengan Ibu Nina sebagai calon bupati dan wakil bupati Indramayu di Pilkada 2020 kemarin. Lantas kemudian hal-hal apa yang kemudian saya ketahui setelah yang bersangkutan terpilih menjadi wakil bupati berpasangan dengan Ibu Nina? Jujur saya katakan kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan saya masih tetap dimintain bantuan untuk menindaklanjuti daripada hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, di mana di situ ada beberapa temuan, diantaranya terkait dengan RSUD Sentot yang kemudian dikaitkan dengan Dinas Kesehatan, di mana kita ketahui bahwa RSUD di Indramayu ini kan ada RSUD Sentot, ada RSUD Indramayu, kemudian ditambah RSUD apa itu namanya yang terakhir. Itu kan semua di bawah naungan Dinas Kesehatan. Sehingga kami tanya kepada Kepala Dinas Kesehatannya saat itu, yang sekarang ini menjabat Direktur RSUD Indramayu yang bernama Dr. Dede. Belakangan kemudian saya dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah beberapa kali dipanggil oleh Polda Jawa Tengah. Kemudian beberapa dinas terkait yang lainnya, seperti PUPR, Disdik, Bapeda, pokoknya artinya ada beberapa dinas lah yang kami tindak lanjuti terkait dengan temuan BPK. Maksud saya di sini bahwa
selesainya kami berjuang memenangkan pasangan Nina Luki di Pilkada 2020, saya atas nama pribadi, saya masih bekerja. Namun alangkah kagetnya ketika kemudian mungkin rekan-rekan media pun juga memonitor terkait dengan ramainya pemberitaan beberapa puluh paket proyek yang mangkrak. Ya, ada beberapa puluh paket proyek yang mangkrak. Ini kok kayak panik ya? Jadi kalau malah kayak beliau ini yang panik ya, ada apa sebenarnya ya? Ya apa takut dibongkar sama Luki Hakim atau bagaimana gitu ya? Nah di situ saya ketemu dan kenal dengan seorang yang bernama Mantuk Abdul Ghani yang mengaku sebagai bendahara umum salah satu ormas. Namun setelah saya konfirmasikan dengan ketua umumnya, ternyata yang bersangkutan tidak dibenarkan, bahwa yang bersangkutan itu bukan sebagai pengurus ormas yang dimaksud. Selanjutnya saya klarifikasi dengan saudara Luki Hakim, yang dijawab memang kenal dengan Mantuk Abdul Ghani. Saudara Mantuk Abdul Ghani ini mengaku bahwa berapa puluh paket proyek yang mangkrak, kalau nggak salah waktu itu lebih daripada 20 paket proyek. Itu semua tidak lepas dari campur tangannya saudara Luki Hakim sebagai wakil bupati. Nah sehingga saya bisa menyimpulkan awal renggangnya hubungan bupati dan wakilnya Ibu Nina dengan Luki Hakim ini, biar publik tahu, itu berawal dari proyek tersebut. Ibu Nina dengan konsepnya Indramayu bermartabat, benar-benar mau memartabatkan Indramayu dengan visi dan visinya, dengan segala puluhan program-programnya. Jadi begitu ya teman-teman katanya. Sehingga hal itu dapat kita terima. Jadi begitu ya. Ini kok bisa seperti itu gitu ya.